Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, akhirnya terbongkar siapa orang-orang yang telah menetapkan 7 terpidana ini menjadi tersangka seumur hidup. Nah, ini dia orang-orang tersebut yang telah cegah membunuh karakter 7 anak manusia yang diduga tidak bersalah ini, guys. Nah, seperti siapa kemudiannya? Ini dia. Let's go. Track record atau jejak dari 2 hakim agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pembantaian 6 Laskar FPI ya. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya hakim agung diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek mencontek. Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini ya. Terus ini juga ini ya, Prim Haryadi, inilah hakim tunggal yang menolak PK Sakatatal ya, Prim Haryadi SHMH. Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan ya, dari Komisioner Komisi Yudisial ini, calon yaitu Prim Haryadi ini menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA calon hakim agung pada tahun 2019 meskipun disangkal. Ya iyalah, maling masa ngaku. Ya maling tidak mungkin mengaku. Kalau mengaku katanya penuh penjara ya. Iya, penuh lah penjara. Yang nggak bersalah saja bisa dipenjara. Yang 7 terpidana Cirebon ini dan Jessica Kumala Wongso ya. Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan golf sehat bersama yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara Himbara. Ya. Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan kode etik dan perilaku hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Jadi ya jelas lah ya, main golf sama calon-calon klien dia, ya kan, calon-calon yang diuji di persidangan ya dengan Himpunan Bank Negara, Himpunan Bank Himbara ya, main golf bersama ya. Nanti ketika mereka masuk ke sidang mereka ya, karena sudah teman main golf ini, ya udahlah, setujui saja, loloskan saja. Nah, kan sudah melanggar etik ini Prim Haryadi ini ya. Prim Haryadi ya, sudah menurut Komisi Yudisial mencontek. Bayangkan, inilah kualitas hakim agung yang kita kira manusia setengah dewa. Saya menganggap seperti itu sebelumnya ya. Ternyata terlibat contek mencontek ya. Komisi 3 ini ya menghasilkan hakim agung yang kualitasnya seperti ini. Tanggung jawab kalian, makanya pecat saja ini orang. Komisi 3 panggil. Ya gitu. betul, setuju itu, setuju. Ketua Mahkamah Agung panggil Ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum? Gitu loh. Panggil secepatnya. Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan hakim agung? Kalian yang mengetes ini kan, fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab kalian ini ya. Kalian dipilih rakyat, bertanggung jawab pada rakyat. Komisi 3 panggil RDP itu. Jangan diam aja kalian kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil ya. Ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur tangan Tuhan, campur tangan ini lagi yang merasa bangga karena melalui fenomena alam yang kita lihat ya, meninggalnya pemimpin Padepokan yang memimpin Sakatatal, itu adalah teguran yang Maha Kuasa. Jangan coba-coba melakukan sumpah-sumpah yang mempermainkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, bentar guys, maaf ya. Kira-kira di sini para netizen ada nggak yang setuju dengan Fitra atau yang pengikut Fitra di sini ada nggak kira-kira? Kalau ada, atau pengikut Ibtu Rudiana gitu ya, atau yang mendukung Ibtu Rudiana dan Fitra, ada nggak kira-kira di sini? Tolong di komen kalau ada ya guys ya. Saya ucapkan selamat bergabung gitu ya. Lanjut. narapidana Habib Budi ya, setelah berdebat dengan saya
TV One, saya juga peringati beliau agar bicara yang benar, karena nanti akan ada karmanya. Setelah itu 2 bulan kemudian, yang bersangkutan juga meninggal dunia. Oh, Dari jadi situ kita lihat, ya karena apa itu? dari pihak sana sudah banyak yang berguguran. Itu adalah pertanda. Makanya saya bilang jangan bangun opini yang menyesatkan masyarakat. Kasihan masyarakat kita diadu domba seperti ini. Makanya saya menanggapinya santai aja dan cool saja gitu loh. Iya, Selama bentar. ini- Waduh, saya jadi pengen menanggapi terus nih. Kenapa nggak santai kau menanggapi ya? Kenapa nggak santai? Karena ada di belakangnya itu ada gitu ya. Kenapa nggak santai? Kenapa di pihak 7 terpidana yang setelah PK diajukan ke mahkamah, kenapa cuma pihak terpidana 7 terpidana aja yang selalu tampil di media atau di TV? Kenapa kau nggak muncul? Karena masyarakat sudah tahu, kong kali kong di belakangnya itu sudah tahu gitu ya. Makanya kau tanggapi dengan santai karena kau sudah tahu itu akan menang. Mungkin kira-kira begitu. Setuju gak guys? Aduh, nih orang, merasa menang banget. Ini saya dicaci, dihina, dimaki dan lain-lainnya itu saya elus dada. Karena saya adalah manusia biasa yang hanya ingin berjuang keadilan kepada klien saya. Mungkin banyak yang menjauh dari saya, ratusan ribu orang dan lain-lainnya, saya yang berjalan sendiri di tengah perjalanan yang jauh ini. Akan tetapi ujungnya kebenaran itu berpihak pada langkah kaki saya. Itu yang harus kita hormati bersama, ya. Dan kita percaya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya. Dan saya bantah spekulasi-spekulasi liar yang mengatakan, oh jangan-jangan ada main dan lain-lain. Saya sudah minta pengawasan dahulunya jauh-jauh hari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Bawaslu Mahkamah Agung, kepada Komisi Yudisial, dan kepada Kejaksaan Agung. Jadi Itu kan itu kata tidak ada kau itu. itu, Yang bisa. katanya itu jangan-jangan ada kong kali kong, itu nggak benar. Ya, BAP ya, pada nomor 5 ya, BAP Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 saat dia lapor ya. Orang yang pertama kali di BAP itu kan Rudiana, tidak ada yang lain. Itu pertama kali. Dan di pertanyaan nomor 5 ketika penyidik menanyakan siapa pelaku pembunuhan dan persetubuhan terhadap anak, Rudiana lantang di situ menjawab tertuang ada 11 orang, di antaranya adalah 3 orang DPO itu, Ya. dan Peggy alias Peron. Nah, yang lain itu belakangan gitu loh diperiksanya tersangka yang lain itu. Nah, kemudian di dalam putusan pengadilan berkas setelah saya pelajari, keterangan terdakwa itu tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengatakan misalkan Jaya berperan sebagai ini, kata Hadik, atau sebaliknya Supriyanto ngomong bahwa Eka Sandi berperan sebagai ini, atau dia sendiri juga tidak pernah mengakui. Jadi tidak muncul nama-nama orang itu ya, 3 DPO itu. Lalu dari mana? Saya juga bingung ini hakim PK ya menolak itu, karena di dalam putusan pengadilan juga tidak ada yang memunculkan nama-nama yang melakukan itu. Mereka semuanya membantah tidak melakukan. Tapi kok bisa ya DPO itu masih tetap muncul ya? Berarti siapa yang memunculkan? Iya. Karena di BAP yang memunculkan adalah Rudiana. Di salinan putusan juga pihak para terdakwa terpidana tidak memunculkan ya. Berarti kan kesimpulannya ini dari Rudiana. Jadi kalau penyidik Polda Jawa Barat atau Mabes Polri atau penyidik Polri mau menangkap DPO, interogasi dulu ke Rudiana. Munculkan nama-nama itu dari mana, termasuk 3 DPO. Saya itu Rudiana itu benar atau tidak, fiktif atau enggak DPO. Belakangan Betul. menganulir bahwa DPO itu fiktif yang duanya. Ya, bentar guys, bentar. Itu. Bentar guys. Mohon maaf Bang Tony ya. Ya benar itu. Apalagi katanya 7 terpidana ini kan bersalah ya. Ya, andaikan mereka memang benar bersalah, berarti kan ada DPO 3 DPO lagi yang berkeliaran di luar gitu ya. Nah, coba dong ditangkap itu. Itu tugas kepolisian Polda Jabar itu ya. Coba dong ditangkap mereka. Siapa 3 DPO yang sedang berkeliaran di luar tersebut begitu ya. Nah, coba andaikan memang benar ini kasus pembunuhan dan 7 terpidana ini yang terlibat gitu ya. Dan katanya masih ada 3 DPO. Nah, coba tuh PR kalian tangkap itu, cari orangnya. Jangan diada-adakan seperti Peggy dulu. Itu baru tuh setuju ya. Lanjut. Itu. Nah, jadi kembali itu Rudiana lah kuncinya itu. DPO itu benar atau enggak? Iya. Betul. Setuju itu. Ya, karena DPO itu ya Rudiana yang memunculkan ya, ini benar atau enggak ya, kami sih tenang-tenang saja. Apalagi sudah teruji ketika Peggy ditangkap ya,
ditetapkan tersangka kan berhasil dibebaskan. Ya, memang pra peradilan itu hanya memutus formal, ya. Penyidik tidak melakukan prosedur formal, ya, dalam menetapkan tersangka. Tetapi jangan lupa ada poin 5, amar putusan nomor 5 yang menyatakan bahwa tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini termohon itu Polda, ya, penyidik, ya, berkenaan dengan penetapan tersangka Peggy, ya, termohon oleh pihak Polda, itu tidak sah keputusan lebih lanjut. Nah, pendapat saya, kenapa Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan begitu seperti mengunci supaya Peggy ini tidak sah lagi ditetapkan tersangka sepanjang untuk kasus Pina. Kenapa? Walaupun itu pengujian formal, kenapa masuk ke material? Itu material sebenarnya kan, Peggy atau bukan pelakunya. Karena kami menghadirkan saksi-saksi, ya, yang mengetahui bahwa pada saat kejadian Peggy tidak berada di TKP. Siapa saksi-saksi itu? Ada Bondol, ya, ada yang di Bandung siapa? Pak Abu Aceh, ya, Buyanti, terus ada siapa lagi? Ya, teman-teman kuli bangunannya itu. Kemudian ada Dede Kurniawan, ya. Itu sebenarnya saksi untuk di persidangan pokok perkara. Tapi kenapa kami hadirkan? Agar hakim tunggal yakin, agar poin 5, agar tidak main-main lagi untuk penetapan tersangka tanpa alat bukti sembarangan, agar tidak ada lagi permainan asal tetapan tersangka itu. Ya. Oke, mantap ya. Jadi, wah, ini sepertinya Pitra sedang tengah di atas angin ya. Nah, ya jangan senang dulu deh pokoknya. Pitra atau itu Rudiana atau pihak-pihak mereka itu yang merasa saat ini merasa menang gitu ya. Jangan senang dulu. Para tim kuasa hukum dari 7 terpidana dan juga rakyat Indonesia tengah mencari kenapa bisa seperti ini. Saya yakin ini akan terungkap ini ya. Sebab kebenaran itu akan bisa mencari jalannya sendiri, bukan dicari-cari. Bukan cari pembenaran, bukan cari pembenaran begitu ya. Apalagi tadi katanya si Pitra sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin benar ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum berpihak kepada 7 pidana, tetapi ini bisa saja menguji atau mengetes pihak sebelah seperti apa tanggapannya kalau mereka menang begitu ya. Kalau saya mungkin kira seperti itu menanggapinya. Ya, sekarang kita lihatkan aja seperti apa tanggapan netizen, tanggapan masyarakat tentang ditolaknya 7 terpidana ini itu bebas gitu ya. Oke guys, aduh, saya jadi emosinya lagi ya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.